saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pecinta kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Saya yakin, saya percaya saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita, dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan yang ke-9 ini, membahas tentang Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sekarang kita tiba di ayat yang ke-5 bagian A, yaitu Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Topik atau tema yang saya akan bahas kepada kita dalam kesempatan ini adalah temanya Engkau menyediakan hidangan bagiku. Mazmur 23 ayat yang ke-5 bagian A. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biasanya apabila memasuki musim panas, maka salah satu tempat favorit yang paling dicari oleh seorang gembala ialah puncak gunung. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di puncak gunung inilah terdapat dataran yang luas dan penuh dengan padang rumput yang lebat. Puncak gunung yang datar dan luas ini seringkali disebut dengan istilah tanah meja atau tablelands. Nah, saudara-saudaraku, di beberapa negara penghasil domba yang terbaik di dunia, misalnya di Amerika Serikat bagian barat atau di Eropa bagian selatan, saudaraku, dataran tinggi yang luas bagi domba-domba itu disebut mesas. Nah, sangat mungkin bahwa yang dimaksud oleh Daud, yaitu menghidangkan makanan, ialah yang dia sebut, yang dia maksud itu adalah tanah meja, yaitu tanah datar di atas puncak gunung yang luas. Itu bentuknya menyerupai meja sebagai tempat menghidangkan makanan. Di atas tanah meja itulah sang gembala menyediakan hidangan terbaik bagi domba-dombanya di musim panas. Sebagai mantan gembala, Daud tahu betul bahwa ia sudah terbiasa menggembalakan domba-dombanya di dataran tinggi yang luas, yakni di atas puncak gunung yang disebut dengan tanah meja, di mana ia menyediakan hidangan makanan, hidangan yang terbaik bagi domba-domba tercintanya. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang dihidangkan oleh seorang gembala di atas tanah meja atau di atas puncak gunung, ini kita akan melihat ada 3 hal yang disiapkan, yang dihidangkan oleh sang gembala di atas tanah meja atau di atas puncak gunung bagi domba-dombanya. Yang pertama adalah hidangan makanan yang terbaik atau makanan yang berkualitas. Saudaraku, makanan terbaik yang dimaksud ialah tidak lain yaitu rumput hijau, segar dan higienis. Saudara-saudaraku, di atas tanah meja atau dataran tinggi yang luas, tidak semuanya ditumbuhi oleh rumput yang bisa dikonsumsi oleh kawanan domba dengan bebas. Ternyata sebagian di antaranya ditumbuhi oleh rumput-rumput liar dan beracun. Nah, jika kawanan domba sempat mengkonsumsi rumput-rumput liar, rumput-rumput yang beracun ini, maka itu akan mendatangkan petaka dalam hidup kawanan domba. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini peran gembala sangat dibutuhkan. Seorang gembala sebelum membawa kawanan dombanya di atas puncak gunung, ia terlebih dahulu, saudaraku, melakukan ekspedisi atau survei secara teliti dan secara cermat di atas gunung itu untuk memastikan bahwa di sana ia nanti bisa menghidangkan makanan terbaik bagi domba-dombanya. Termasuk di atas sana ia mencabut rumput-rumput liar dan beracun yang bisa saja membahayakan nyawa domba-dombanya.
Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan kerja keras yang tidak sedikit dari seorang gembala inilah yang akhirnya kawanan domba bisa menikmati hidangan yang berkualitas, bisa menghidangkan makanan yang terbaik di atas tanah meja, yaitu di atas puncak gunung yang datar, luas, dan menyenangkan. Jangan khawatir saudara-saudaraku, ini artinya maknanya bagi kita bahwa Yesus Kristus Tuhan Gembala kita yang baik. Dia berkata kepada kita supaya kita jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah tentang hidup kita, tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum, tentang apa yang kita pakai. Maka jangan khawatir akan kebutuhan kita, karena Tuhan berkata, Ia menyediakan hidangan bagi kita, Ia memberkati kita, Ia memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sedang menghadapi masalah, kekurangan ekonomi, kekurangan bahan makanan dan minuman. Apalagi dalam masa pandemi ini, saudaraku, ada banyak masalah-masalah yang sedang diperhadapkan kepada kita tentang hal kebutuhan jasmani. Tetapi mari kita berkata seperti Daud, bahwa Tuhan Gembalaku menghidangkan makanan yang terbaik. Itu artinya Allah menjamin segala kebutuhan dan keperluan kita. Seperti burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Walaupun burung pipit tidak menabur dan tidak menuai, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Bunga-bunga bakung yang di ladang, mereka didandani begitu indah oleh Tuhan. Apalagi saya dan saudara, lebih berharga dari burung pipit, lebih berharga dari bunga bakung. Ia akan memelihara kita, Ia akan menyediakan semua kebutuhan saya dan saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita terus berpengharapan kepada Sang Gembala kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, yang dihidangkan oleh Sang Gembala di atas tanah meja atau di puncak gunung, yaitu Ia menghidangkan keamanan dan kenyamanan yang terbaik. Oh, haleluya. Domba adalah hewan penakut. Suara sekecil apapun yang mengejutkan atau mengkagetkan mereka, itu dapat membuat mereka lari terbirit-birit, saudaraku. Kenapa? Karena ketakutan. Selain itu, domba juga merupakan hewan yang lemah, dan saya sebut hewan yang kurang pintar. Itu sebabnya tidak heran mereka seringkali mengalami jatuh dalam bahaya. Nah, aroma mereka yang cukup tajam, seringkali hal itu menyebabkan para predator, itu baik serigala, baik anjing hutan, baik macan tutul atau singa, itu bisa berkumpul mendekat di pinggir puncak gunung untuk siap menerkam mereka, siap mencabik-cabik mereka, siap mengoyak-ngoyak tubuh domba tanpa mengenal belas kasihan. Nah, saudara-saudaraku, sekalipun domba makan sekenyang apapun, ya, dia bisa menikmati rumput yang hijau dan segar. Tetapi jika keamanan dan kenyamanannya tidak terjamin, pasti mereka tidak akan mengalami ketenangan. Mereka akan terganggu, tidak merasa nyaman. Dan akhirnya, saudaraku, karena mereka tidak bisa tenang, tidak bisa nyaman, karena terganggu keamanannya, mereka tidak bisa tidur. Akhirnya domba bisa jatuh sakit. Nah, selain menghidangkan makanan yang berkualitas, seorang gembala yang baik, seorang gembala yang cerdas, seorang gembala sebagai manajer yang hebat, ia pun harus menghidangkan keamanan, menghidangkan kenyamanan bagi domba-dombanya. Apa yang dilakukan oleh sang gembala? Gembala harus lebih tajam penciumannya daripada penciuman para predator untuk mengantisipasi datangnya tamu yang tak diundang untuk memangsa domba-domba kesayangannya. Seorang gembala, saudaraku, matanya harus lebih tajam dari mata elang. Matanya harus lebih tajam, melebihi tajamnya mata dari para predator untuk melihat, untuk melacak, untuk mencari dengan jeli tanda-tanda bahaya, jejak-jejak para musuh yang bisa membawa kematian bagi domba-domba kesayangannya.
Gembala itu harus memiliki telinga, harus lebih tajam telinganya, lebih tajam pendengarannya dari pendengaran para predator, untuk mendengar, untuk mewaspadai apabila ada bunyi langkah sang pembawa petaka bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua ini dilakukan oleh sang gembala untuk menghidangkan keamanan, rasa aman dan rasa nyaman kepada domba-dombanya. Tidak mengherankan seorang gembala yang baik kerap kali ia mengorbankan jam-jam tidurnya, mengorbankan jam-jam istirahatnya untuk menjaga dan untuk memastikan domba-dombanya tinggal berada dalam perlindungan sang gembala yang baik. Haleluya. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus melalui sabdanya berkata bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, yaitu melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah di udara, melawan kuasa-kuasa gelap. Bahkan firman Allah berkata, musuh kita itu yaitu iblis, bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan berkeliling siang dan malam untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya, untuk mencari domba-domba yang lemah, untuk mencari domba-domba yang siap diterkam, untuk mencari anak-anak Tuhan, mencari orang-orang Kristen, mencari umat-umat Tuhan yang lemah imannya, yang bisa dimangsa, yang lemah rohaninya, yang lemah doanya, yang lemah pengharapannya, yang lemah kasihnya, yang jauh dari gembala, yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itulah mangsa daripada serigala, itu mangsa daripada singa, itu iblis yang mengaum-ngaum. Dan saya mau katakan kepada saudaraku, mari jangan pernah kau jauh dari perlindungan sang gembala. Jangan pernah kau menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan engkau menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Jangan engkau menjauhkan diri dari sisi sang gembala. Sebab dengan engkau berada dekat dengan gembala, engkau dekat dengan Tuhan, engkau dekat dengan Yesus gembala kita yang baik, engkau dekat dengan penjagaan Tuhan. Maka firman Allah berkata begini, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ia bagaikan gunung batu, ia bagaikan kota benteng, ia bagaikan kubu pertahanan yang kuat, yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Bahkan ia berkata, ia akan memagari kita dengan kasih setianya. Bahkan ia menyuruh malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita, untuk menjaga kita, untuk melindungi kita dari para predator, dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai musuh-musuh kita yang siap mengancam kita, yang siap menghancurkan kita. Tetapi apabila kita berada bersama dengan Yesus sang gembala kita, berada dalam tuntunan dan perlindungannya, maka dengan baik kita dijaga, kita dilindungi, dan kita akan mengalami hidangan keamanan dan kenyamanan setiap hari. Tuhan memberikan keamanan di dalam keluarga kita, keamanan dalam pekerjaan kita, keamanan, kenyamanan dalam pelayanan kita, anak-anak kita, suami istri kita, mereka berada dalam perlindungan sang gembala Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ia berjanji, saudaraku, bahwa Yesus Kristus Tuhan, ia menyertai kita, ia tidak pernah membiarkan kita, ia tidak pernah meninggalkan kita, ia tidak pernah melupakan kita, karena ia gembala yang selalu ada bagi kita, terus menghidangkan rasa aman dan rasa nyaman dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Yang ketiga, apa yang dihidangkan oleh sang gembala di atas tanah meja atau di puncak gunung, yaitu ia menghidangkan yang namanya air yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui bahwa domba itu membutuhkan di dalam tubuhnya 70% air, saudaraku. Jadi apabila mereka kekurangan air, maka metabolisme tubuh mereka terganggu. Mereka akan mengalami dehidrasi, mereka akan lemah, dan mereka akan mati jika mereka kekurangan air, saudaraku. Tugas penting seorang gembala ialah bagaimana ia menghidangkan air yang berkualitas, air yang higienis, air yang sehat bagi domba-dombanya di atas tanah meja atau di atas puncak gunung itu, saudaraku. Selama musim gugur dan musim dingin, sumber-sumber air itu yang ada di puncak gunung, saudaraku, sumber-sumber airnya tertutup
oleh apa? Oleh dedaunan, tertutup oleh ranting-ranting pohon, tertutup oleh batu-batu dan timbunan tanah-tanah yang bertumpuk di selokan-selokan atau di saluran air, sehingga susah bagi domba untuk menikmati, untuk mendapatkan air yang sehat bagi mereka. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sang gembala yang baik, gembala yang hebat, ia mempersiapkan hidangan air yang berkualitas dengan membersihkan saluran-saluran air tadi dan membuang sampah-sampahnya, lalu membuat bendungan-bendungan yang baru, membuat bendungan-bendungan untuk persediaan minuman atau air yang baik bagi domba-dombanya. Dengan begitu, domba-domba bisa menikmati air yang sehat, bisa menikmati air yang berkualitas, bisa menikmati air sepuas-puasnya karena kerja keras dari sang gembala. Dengan begitu saudaraku, Yesus berkata kepada kita bahwa ia adalah air kehidupan. Roh Kudus adalah air kehidupan. Firman Tuhan adalah air kehidupan. Tubuh kita membutuhkan air secara jasmani, tetapi terlebih rohani kita juga membutuhkan air. Ketika Yesus ketemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub, Yesus berkata bahwa engkau wanita Samaria, engkau membutuhkan air yang sesungguhnya. Jika engkau minum air dari sumur ini, engkau haus lagi. Tapi jika engkau meminum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus sampai selama-lamanya, melainkan dalam hatimu akan mengalir sumber air kehidupan. Siapa yang dimaksud oleh Yesus adalah dia sendiri. Begitu wanita Samaria percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka di dalam diri wanita Samaria itu akan mengalir sumber air kehidupan. Ada firman Allah, ada Roh Kudus. Saya mau katakan kepada saudara, saya dan saudara membutuhkan air rohani, membutuhkan air kehidupan, dan air kehidupan yang jernih, air kehidupan yang segar, air kehidupan yang tidak pernah habis-habis itu hanya Yesus Kristus Tuhan, firman Allah dan Roh Kudus yang terus mengalir dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, buka hati saudara, konsumsi firman Tuhan setiap hari. Buka hati saudara supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Dengan begitu dalam hati kita mengalirlah sumber air kehidupan yang tidak pernah habis. Dengan adanya sumber air kehidupan itu menyegarkan pikiran kita, menyegarkan hati kita, menyegarkan iman kita, menyegarkan otot-otot, menguatkan otot-otot rohani kita, sehingga dalam masa pandemi, apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi, kita kuat karena air kehidupan. Kita bisa tegar, kita bisa teguh, kita tidak akan goyah karena air kehidupan, karena air yang menyegarkan kita. Otot-otot iman kita makin kuat, pengharapan kasih kita makin kuat. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kebenaran, ada firman Allah, ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus Tuhan kita. Dengar baik saudaraku, Dia gembala yang baik. Dia akan menyediakan hidangan air yang terbaik bagi kita. Dengar firman Tuhan setiap hari, konsumsi firman Tuhan setiap hari, dan biarkanlah hatimu dipenuhi dengan rohnya, maka engkau akan mengalami air kehidupan yang tidak ada habis-habisnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini terus meneguhkan kita, terus menguatkan kita, dan terus kita berkata, Tuhan, setiap hari Engkau menghidangkan makanan bagiku di depan musuh-musuhku setiap hari. Terima kasih. Saya berdoa saudara-saudara terus diberkati oleh Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.